Halo. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama webinar Ikatan Alumni SMA 1 Slawi. Saya Aning, alumni 91 di Kerawang, dengan operator Onono. Akan menemani teman-teman alumni SMA 1 Slawi selama 60 menit ke depan. Hari ini ceritanya masih ngebahas pandemi juga. Kalau 2 minggu yang lalu kita bahas dari sisi medis, kemudian minggu kemarin dari sisi wirausaha. Hari ini kita coba membahas pandemi dari sisi budaya. Hari ini juga saya kedatangan tamu yang bakal diajak ngobrol panjang lebar bersama dengan Mas Teguh Puji Harsono. Beliau adalah alumni tahun 1989, lebih suka disebut budayawan ya Mas ya, dan penulis 2 buku Kacamata Mbah Kasan yang terbit 2012 lalu, dan tahun ini ada buku barunya Tanda-Tanda. Oke, bisa kita mulai ya. Mas Teguh, apa kabar? Ya, baik-baik, Mbak Aning. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman alumni SMA 1 Slawi. Kayaknya kelihatannya sehat banget ya, Mas. Apa karena dampak pandemi di rumah aja, nggak kemana-mana, jadi makin gizi terpenuhi dengan cukup. Ya, pertama itu banyak istirahat, kemudian juga berkurang kegiatan kan, jadi mungkin lebih banyak istirahatnya lah Mbak Aning di rumah. Mudah-mudahan sehat semua ya Mas ya, keluarga di. Nah, Mas Teguh ini posisi di Sleman ya? Saya di Jogja ya Mbak Aning, di daerah di Sleman. Ya, kita jauh di mata, dekat di hati ya Mas ya. Ya, tapi nggak boleh rindu loh. Kata Dilan itu rindu berat itu. Oh gitu. Ya udah, saya nggak mau yang berat-berat Mas, saya yang ringan-ringan aja. Oke, Mas Teguh, monggo kita bicara pandemi dari sisi budaya. Bagaimana kita harus berdampingan dengan pandemi menurut sudut pandang budaya Mas, karena 2 minggu lalu dari sisi medis, kemudian minggu kemarinnya dengan Mas Iko dari sisi wirausaha. Sekarang bolehlah sharing sedikit hidup berdampingan dengan pandemi dari sisi budaya menurut Mas Teguh. Monggo Mas, waktu saya serahkan pada Mas Teguh. Baik Mbak Aning, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman alumni, para senior dan adik-adik di alumni SMA Negeri 1 Slawi. Ya, bicara tentang pandemi ini memang menurut saya ada 2 cara pandang ya. Pertama, pandangan kaum moderat, dunia akademisi, dan kaum tradisi. Saya lebih suka menyoroti bagaimana kaum tradisi melihat pandemi, karena tadi saya berrelasi langsung dengan orang-orang tradisi dan tidak punya bekal untuk bicara
konsep pandemi dalam disiplin ilmu modern. Saya ingin mengatakan begini, Mbak Aning, bahwa dalam pemahaman tradisi kita itu, yang pertama dipahami adalah bagaimana kita menyandarkan ilmu tentang pandemi itu. Karena kalau secara keilmuan kita pandangannya berbeda, ya nanti aplikasi di dalam laku dan perbuatan akan berbeda. Dan saya pastikan memang ada perbedaan konstruksi pengetahuan untuk memahami pandemi antara kelompok modern dan kelompok tradisi. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau di Werdotomo itu bilangnya ilmu itu kalakune kanthi laku. Jadi kalau kita memahami ilmunya salah, ya nanti perilakunya akan salah. Nah, ini memang menjadi diskursus yang nggak pernah selesai nih, Mbak Aning. Dari dulu selalu diperdebatkan, seakan-akan ada pola diametral antara paradigma tradisi dan modern dulu. Yang salah satu yang paling pokok dari diametral ini adalah memahami tentang konsep sumber kebenaran. Kelompok modern menyandarkan pada bahwa sumber kebenaran itu olah pikir. Apa yang masuk dalam logika berpikir mereka itulah sumber kebenaran. Sementara di dalam masyarakat tradisi, mereka lebih kepada olah rasa, kepada perasaan. Setingkat di atas pikir adalah rasa. Maka muaranya di dalam olah pikir itu hanya ada dua, salah dan benar. Di dalam olah rasa itu ada spektrum di antara salah dan benar. Ono istilahnya bener tapi ora bener, ono salah lumrah, ono sing bener kanggo kowe, belum tentu bener kanggo aku. Ada spektrum yang banyak ini, Mbak Ani. Termasuk dalam pemahaman kita soal pandemi itu, gitu loh. Nah, di filsafat sainsnya mengatakan ada fenomena loss of adab di mana kita berkemungkinan berbuat keliru karena pemahaman yang keliru itu tadi, pemahamannya keliru itu. Sehingga nanti perilakunya jadi latas, jadi keliru. Nah, ini yang apa namanya kita perlu berhati-hati sekali dalam memahami ini. Lalu berikutnya mari kita masuk ke persoalan pandemi. Sesungguhnya begini, di dalam perjalanan peradaban manusia ini kan biasa saja terjadi jatuh bangunnya peradaban lah. Di era yang lebih paling dekat ya kasus sebelum corona kita ketemu dengan awal abad 19 itu ada kolera, ada pes, atau sebelumnya jatuh bangunnya peradaban karena oleh alam bukan oleh virus, tapi misalkan ketika Atlantis tenggelam oleh gempa bumi dan banjir dahsyat yang waktunya cuma semalam aja. Narasi geologi mengatakan di continental drift teorinya namanya, bahwa dulu itu Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan jadi satu, dan ada beberapa hipotesa yang mengatakan disitulah suku Atlantis berada, peradaban Atlantis yang konon canggih itu berada, tapi semalam saja hilang oleh gempa bumi yang dahsyat dan apa namanya banjir yang besar. Banjir yang besar ini lalu dikatakan masa ketika pencairan es di kutub-kutub bumi itu. Nah, setelah itu peradaban berjalan, kita melihat satu peradaban lagi misalkan di era ketika olah pikir itu berjaya sehingga negara-negara yang punya latar belakangan pola pikirnya rendah ini lalu dijajah oleh orang-orang yang punya pola pikir yang maju. Era-era penjajahan ini berlangsung dimulai dari abad ke-16 itu. Jadi negara-negara yang maju menjajah negara-negara kecil terus berjalan beratus tahun. Lalu bagaimana mekanisme alam mengakhiri peradaban ini? Diledakannya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Saat itu Perang Dunia berakhir, lalu ada kesepakatan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Era itu mengakhiri peradaban invasi orang-orang yang rakus untuk menjajah. Ya begitu siklus alam selalu mengkalibrasi kemajuan peradaban. Ada yang dengan cara-cara bencana alam dan sekarang dengan cara virus yang bukan lagi material yang terlihat oleh mata tapi kasat mata. Nah, lalu apakah orang tradisi memahami pola bencana yang tidak terlihat oleh mata ini? Oh iya, kita punya catatan banyak. Serat Mayangkara itu bercerita tentang
maya angkara, yang garbonya menjadi maya angkara, jadi keangkaraan di dunia yang maya, yang tidak terlihat oleh mata itu loh. Lalu muncul narasi-narasi simbolik di beberapa situs-situs kebendaan, misalkan di suku ada narasi Sudomolo, lalu di di pewayangan atau Tentengibel ada narasi Murwokolo, ruatan begitu. Nah, itu terjadi di pemahaman tradisi kita. Lah, lalu karena konsep pemahaman sumber kebenaran kepada rasa, maka bagi orang-orang tradisi tidak diperlukan legitimasi apapun selain perasaan itu sendiri, merasakan itu sendiri. Jadi begini, ketika anak bayi dulu sakit itu lalu disembur sembuh, maka dia tidak perlu legitimasi bahwa yang nyembur itu bukan dokter atau bukan ahli medis. Dia hanya butuh bahwa yang dirasakan anaknya menjadi sehat. Begitu pemahaman tradisi. Padahal di dalam logika hukum hakiki, Tuhan itu selalu memberikan sesuatu itu berpasang-pasangan, ya penyakit ya obat, ya siang ya malam dulu. Artinya bahwa masyarakat meyakini semuanya itu ada pasangannya. Untuk misalkan beginilah, untuk daerah-daerah yang diancam gempa, di situ dimunculkan gunung-gunung berapi yang memproduksi pasir banyak sehingga dia bisa menahan energi gempa bumi. Untuk kawasan-kawasan rawa seperti di kawasan-kawasan Kalimantan itu atau di beberapa Sulawesi itu, yang tanahnya itu mudah ambles, dimunculkannya tanaman-tanaman seperti eboni atau tanaman ulin, kayu ulin yang ini menjadi pansang-pansang bagi rumah penduduknya. Atau mereka yang di hutan yang mudah kena penyakit apa itu namanya malaria, dihidupkan pohon-pohon kina. Selalu obat itu berada di lingkungannya itu loh. Di samping itu, karena pemahaman bahwa sumber kebenaran itu rasa, maka mereka meyakini bahwa ada aspek spiritualisme yang mengatakan sing penting jawab itu loh. Jadi material obat itu hanya nomor sekian, sing penting jawab. Orang kalau digigit ular zaman dulu itu, ya mereka ketemu pohon di sekitarnya apa, atau rumput-rumputan atau apa, ya itu obatnya itu. Nah, itu mereka sudah mempunyai antitesa yang tidak rumit, tidak melalui kajian-kajian kebenaran olah pikir, karena mereka lebih transendental kepada spiritualisme, bahwa hidup itu harmonis, bahwa Tuhan itu beserta kita, Tuhan selalu menyediakan obat atas segala macam penyakit. Nah, yang kedua, ketajaman berselaras dengan keadaan. Nah, kalau ini menurutku masyarakat tradisi jagonya. Kita lihat sejarah misalkan di era Medang Kamulan ketika gunung berapi itu letusannya begitu dahsyat, mereka sudah bergeser dulu ke timur mendirikan kerajaan Majapahit dulu. Atau bukti yang paling mudah kita temukan ya situs Liangan yang masih baru di Wonosobo itu. Begitu diekskavasi tidak kita temukan fosil-fosil manusia atau Raja Brana, baik itu emas-emasan atau harta-harta yang tertimbun di kawasan situs Liangan. Artinya ada semacam teori kebalikannya kan begini, berarti sebelum terjadi erupsi gunung berapi Sindoro Sumbing itu, mereka sudah berpindah sehingga tidak ada yang terkubur menjadi korban di saat terjadi bencana tersebut. Nah, sama halnya dengan corona hari ini, jika orang dahulu meyakini sebelum ada pagebluk, jadi gini, ketika akademisi ngomong ini pandemi, tradisi mengatakan pagebluk. Gebluk itu nanti kiroto bosonya geblak itu jatuh. Jadi misalkan kalau tradisi misalkan Mbak Aning punya orang atau saya nih, bapak saya meninggal hari Sabtu apa, itu geblake bapak. Geblake bapak itu meninggalnya bapak, jatuhnya bapak, lalu itu dianggap sebagai dino yang kita harus berhati-hati itu loh. Ada pengapesan atau ada pagebluk itu dari bukan geblek ya Mas ya, bukan ya? Ya, makanya ada istilah geblak gitu loh. Nah, lalu tanda apa yang ditangkap dari pagebluk itu macam-macam. Kalau masyarakat di kawasan pantai selatan Jawa, mereka akan meyakini bahwa sebelum ada pagebluk akan ada
apa bola merah begitu, atau Lampor yang katanya pasukannya Nyi Roro Kidul segala macam. Dan di beberapa daerah umum di Pulau Jawa memahami biasanya muncul yang bernama lintang kemukus. Lintang kemukus itu ya lintang yang kemukus ini kan garbolingganya kukus. Jadi dia ada inti lintangnya, tapi ada ekornya berupa asap itu. Jadi dalam teori tradisi itu dinamakan lintang kemukus. Bintang yang berekor. Nah sekarang kalau kita jarwo dosokan, bukan goda gaduk loh, jarwo dosokan, apa bedanya bintang berekor yang muncul sebelum musibah kolera segala macam dengan fenomena sebelum corona, di mana di Nusantara banyak muncul binatang berekor, yaitu ya ular-ular itulah wujudnya seperti itu. Jadi kepala dan ekornya itu. Kita menemukan fenomena munculnya banyak kobra sebelum corona terjadi. Ya ini bukan goda gaduk bagi masyarakat tradisi. Alam itu memberi tanda, lalu kitalah yang mengubah tanda menjadi simbol agar ada perilaku. Maksudnya begini, kalau tanda yang buat manusia, misalkan tanda lampu merah, itu tanda yang memerintah untuk berhenti. Lampu hijau untuk berjalan. Tapi kalau tanda yang membuat alam, apa itu misalkan binatang yang turun dari gunung, itu tanda yang tidak memerintah. Jadi meskipun dia mengabarkan bahwa gunung berapi akan meletus, tapi turunnya binatang dari gunung memberikan pilihan, terserah kamu mau mengungsi apa tidak itu loh. Cuma kalau tidak mengungsi ya nanti begitu ada erupsi, manusia akan menjadi korban gitu. Jadi tanda dari alam itu tidak memerintah. Bagaimana kita membacanya lalu merubahnya menjadi sebuah sistem simbol yang bisa difahami oleh banyak orang, sehingga ketika binatang turun, orang membuat sistem simbol dilarang mendaki gunung atau dilarang berada di kawasan sekitar sekian kilometer. Mereka merubah tanda menjadi simbol. Begitu loh Mbak Ning. Lanjut Mbak Ning. Monggo Mas, lanjut. Seru kayaknya ini. Mudah dipahami sih menurut saya. Monggo. Ya, jadi mereka sudah memahami tanda-tandanya akan terjadi pagebluk, dan mereka memahami juga bahwa tidak mungkin Tuhan memberikan kesusahan tok, mesti ada antitesanya, yaitu kebahagiaan. Dalam dalil-dalil nagli kita ketemu nama al-usri yusron, misalkan begitu. Barengane ong susah ya seneng. Sapa sing gelem poso ya menangi buka. Itu kan pemahaman kita itu loh. Nah, lalu apa mungkin begini? Apa mungkin sama corona yang ada di Indonesia dengan negara-negara yang lain? Kan kayak gitu persoalannya. Nah, ada hal yang sifatnya adikodrati dan tidak bisa dimiliki oleh negara-negara lain, yaitu posisi geografis kita yang berbeda. Kita tidak berada di kawasan yang sama dengan kawasan-kawasan kontinental di Amerika Utara atau Eropa atau di apa namanya Barat Laut. Nah, Mbak Aning tahu nggak negeri Barat Laut? Please Mas, IPS-ku jeblok Mas, please. Ya memang gini, itulah politik pengetahuan. Sampai sekarang kita mengatakan kawasan-kawasan Persia itu sebagai kawasan Timur Tengah, padahal kita berada di sebelah timurnya kawasan Persia. Jadi otak kita seakan-akan dipindah ke Amerika, dipindah ke Eropa, sehingga menamakan itu Timur Tengah. Padahal berada di barat lautnya kita, kan kayak gitu. Berarti saya ingin mengatakan ada politik pengetahuan yang menjajah politik akal kita, sehingga kita tercerabut dari memahami simbol-simbol tradisi. Bagi masyarakat tradisi, coba sekarang kita menemukan misalkan godong kelor itu yang sekarang booming lagi, ternyata dia bisa untuk imunitas segala macam, untuk macam-macam obat. Pada zaman sekitar ya belum lama lah, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita mau mendekati godong kelor aja takut menggunakan itu karena katanya itu makanannya setan, misalkan begitu. Atau kembang telang yang bisa untuk obati macam-macam penyakit. Ya, mereka berada di pinggir-pinggir sungai dan politik pengetahuan mengatakan tidak ada manfaatnya. Sementara pada saat terjadi tragedi kolera di Solo misalkan,
ada masyarakat tradisi yang mengatakan Mbah Lawu itu ngasih obat yang bernama ramuan Suketeki dan mata air Langan Harjo. Nah, lalu mereka mengobati kolera dengan Suketeki pada zaman itu. Ya, persoalan sembuh atau tidak saya tidak memiliki datanya, tapi bahwa masyarakat tradisi itu selalu punya keyakinan yang transendental. Ini bukan persoalan hanya material saja. Ini persoalannya juga kaitannya dengan bagaimana Gusti itu membuat keselarasan. Jadi ketika ada yang terganggu harus dicari solusinya gitu. Bahkan kalau di Jogja, Mbak Aning, kita masih ada tradisi namanya barikan tuh. Barikan itu barikan, Mas. Ini kata dasarnya dari sifat yang punya nama al-bari. Al-bari itu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mirip dengan al-khaliq gitu loh. Kalau khaliq itu mencipta, al-bari mengadakan. Jadi mau rono virus corona, saiki ono virus corona itu loh. Nah, maka ada tradisi barian. Tradisi barian itu bentuknya ya orang-orang lalu diperintah oleh sultan untuk membuat sayur lodeh misalkan lalu dibagi ke tetangga-tetangganya. Ya konsepnya sedekah. Cuma di dalam jenis makanan itu ada simbol kalau sayurnya itu harus memakai santan berarti kita suruh banyak-banyak nyuwun pangapunten, banyak-banyak memohon ampunan pada Gusti misalkan begitu. Narasi-narasi itu kan narasi transendental dan begitulah kehidupan masyarakat kita. Mereka itu tidak hanya mengedepankan olah fikir, tapi mereka mengedepankan olah rasa karena meyakini bahwa Gusti dumunung ana ing rasa itu loh. Nah, ajaran-ajaran semacam itu saya pikir sebagai modal sosial untuk kita melawan pandemi corona sehingga saya tidak melihat kepanikan wabah ini pada masyarakat yang punya keterikatan batin sebagai manusia keramat ya dalam tanda petik orang Jawa. Ya mereka melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah sebagai simbol taatnya kepada para pemimpin, tapi yo ora panik banget. Lalu muncul narasi pejah kesangi wis ana aturane Gusti. Tapi juga tidak nyepelekan ya tetap pakai masker, tetap ya gitu sampai nanti memahami ini kan gampang-gampang susah seperti gini. Ini persoalan sepele, ini ora disepelek kayak gitu loh. Ojo meneh cuma pandemi, bahkan urip itu dianggap mampir ngombe itu loh. Sepele saja, tapi tidak menyepelekan hidup. Padahal sama aja memahami iki bener tapi ora bener gitu loh. Jadi kan spektrum itu mendominasi alam bawah sadarnya masyarakat Jawa dalam menghadapi pandemi ini. Yo iki serius penyakit, tapi ora perlu banget lih panik. Mergo ana Gusti kang murbeng dumadi. Nah, itu Bali. Oke, jelas. Kalau saya jelas. Ini boleh teman-teman alumni yang mau mengajukan pertanyaan bisa isi di kolom komentar ya. Sambil Mas Teguh kayaknya harus istirahat sebentar deh. Oke, saya absen dulu nih. Kayaknya benar-benar lintas alumni nih ada 89, ada 97, ada 91 juga. Ada senior saya ini 84 juga ada. Boleh yang pengen bertanya atau ingin tahu lebih banyak, Mas sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman Mas. Boleh ya saya nanya. Kita ini sebetulnya banyak simbol atau tanda yang bermunculan di sekitar kita sebelum sesuatu atau sebelum peristiwa itu terjadi. Ini kadang-kadang kita mewacanakan atau menyampaikan setelah peristiwa itu terjadi. Apakah ini satu bentuk ketidakpedean kita terhadap budaya sendiri, Mas? Ya, memang begini, Mbak Ani. Saya melihat memang ada
ada hal yang terputus ya dalam memahami paradigma leluhur kita, dan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tadi saya katakan pasti ada politik pengetahuan yang hendak memisahkan cara berpikirnya Mbak kita dengan kita. Lah, turunannya kan nanti begini, turunannya kan akan misalkan begini, ketika leluhur kita memberikan pesan tentang bagaimana Anda ketika diamanai pangkat jabatan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Lalu karena leluhur kita umurnya terbatas, bikinlah sistem simbol motif yang bernama junjung derajat, gitu loh. Disematkanlah motif junjung derajat yang berbentuk seperti tumpeng itu, mercu itu ke dalam pamor keris misalkan. Lah sistem politik pengetahuan agar bisa memutus ini, anak cucu itu mau megang keris saja dibilangnya musyrik gitu loh, sehingga tidak berani megang keris. Maka boro-boro bisa membaca sistem simbolnya itu. Ya itulah yang saya katakan. Jadi padahal leluhur kita menyembunyikan simbol itu tidak hanya pada keris, pada makanan disembunyikan. Lihat aja misalnya begini, nggak ada orang yang lebaran itu yang dikirimkan itu selain ketupat, misalkan ngirim lengko, nggak ada, ngirim rames, yang kanannya yang nganggone kupat, karena di situ ada narasi, di situ ada cerita, di situ ada pelajaran dulu. Ada lagi yang disembunyikan melalui misalkan sandang nih, sandang itu pada persoalan mereka menggunakan kenapa ada kancing yang harus disembunyikan, kenapa ada yang harus ditampakkan, kenapa orang pada saat pahargyan misalkan menikahkan anaknya harus menggunakan kawung, menggunakan simbar lintang di kawasan-kawasan Pantura, tidak ada yang menggunakan parang barong misalkan, karena yaitu mereka simbol, ada cerita dalam setiap simbol itu. Dan ini diputus oleh politik pengetahuan. Sehingga kita tidak peka ketika melihat tanda-tanda. Relasinya itu begini. Yang jelas sebelum kita hidup, leluhur kita lebih dulu hidup itu loh. Hidup di tanah yang sama, hidup di bumi yang sama itu loh. Hidup di dalam ruang kosmik yang sama itu loh. Nah, sehingga mereka lebih dahulu membaca Obapolai lemah ini sebelum kita lahir. Nah, inilah yang lalu dipesankan ke anak-anak cucunya, kalau ada begini baiknya begini, kalau ada begini baiknya begini, menjadi langkah teknis, tertulis detail di dalam macam-macam media, termasuk tertulis di dalam primbon itu loh. Misalkan iki mlebu mangsa labu kapat. Mangsa labu kapat itu prayogane nandur jagung, nandur mbayung, ojo nandur pari, karena mereka mengalami bahwa pada masa-masa itu transisi musim sedang terjadi, itu jangan sampai terjadi gagal panen misalkan begitu. Nah, tapi mau megang primbon dibilangnya itu kitab musyrik, gimana? Akhirnya kan nggak jadi memahami. Ini ada satu pertanyaan yang masuk nih, Mas Teguh, bahwa setiap peristiwa yang terjadi di Indonesia selalu dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Apakah pandemi yang terjadi sekarang ini bisa kita telusuri dari tinggalan leluhur kita ini, Mas Teguh? Oh ya. Jayabaya itu eranya sekitar abad ke-10-11, yaitu raja dari Kediri ya. Mereka menciptakan serat Jayabaya yang membaca perjalanan Nusantara di tiap periode 700 tahun. Periode 700 tahun ini lalu dipecah-pecah lagi menjadi tiap 100 tahun oleh Ronggo Warsito dalam serat yang bernama Kalatida itu. Nah, kalau dirunut dari Jayabaya, lalu dari apa yang dipecah-pecah oleh Ronggo Warsito dalam ruang siklus 100 tahun, kita masuk di era Kolobendu, zaman kesusahan lah kira-kira begitu. Atau ada yang mengatakan ini zaman edan, atau kalau tidak zaman ragu-ragu gitu. Ini seperti siklus antiklin di mana peradaban itu lagi turun, lalu di titik nadirnya dia akan masuk lagi ke kolo berikutnya yang bernama Kolo Subo. Nah, nanti dikaitkan lagi dengan Sabdo Palonoyo Genggong yang mengatakan 500 tahun tatanan akan kembali kepada tatanan Jawa. Nah,
di buku Kanda Tanda saya mengatakan bahwa ada kosmologi yang ditawarkan oleh tradisi di luar kita kan punya landasan ideologi, punya landasan apa, tapi landasan kosmologinya belum menyertakan. Jadi gampangnya begini. Kalau orang-orang Pantura itu misalkan menari sintren untuk mendatangkan hujan, kebudayaan kita hari ini hanya membuat highlight pada krianya, pada karyanya, menarinya. Tapi latar belakang kosmologi, kenapa mereka menari untuk berharap pada hujan, tidak bisa diraih bagi orang-orang akademisi. Ini ruang niskala, ruang yang tidak masuk dalam ruang yang empiris itu loh. Seperti tolak bala menggunakan bubur abang putih itu yang dibahas oleh orang kebudayaan buburnya saja. Masalah mantranya itu ruang-ruang yang tidak berada dalam ruang empiris. Ini yang lalu hilang. Sehingga saya sampaikan bahwa landasan kosmologi Nusantara adalah memuliakan. Memuliakan itu memuliakan seluruh unsur itu loh. Termasuk semesta jagat raya dan Tuhan. Kalau dalam pandangan di buku Kanda Tanda, manusia ini objek sekaligus subjek. Karena ketika terjadi ketidakselarasan dalam siklus ati bumi Gusti ini, lingkaran anti bumi Gusti ini, ya korbannya manusia. Mau nebang hutan sak mau sakarep-karepe dhewe, begitu ana banjir sing sengsara ya menungso gitu. Mau melanggar hukum-hukum Tuhan sak karep-karepe dhewe, sing keslimpet-simpet lakune ya menungso gitu. Jadi manusia itu objek sekaligus subjek. Nah, latar belakang kosmiknya itu memuliakan. Maka di situs-situs kita itu, misalkan kita ke Borobudur, lingkaran-lingkaran pemuliaan itu di Borobudur itu ke kiri. Ke kiri itu lingkaran spiritual di dalam rangka memuliakan Tuhan, memuliakan Gusti Allah itu loh. Tapi kalau ke Prambanan, lingkarannya ke kanan karena memuliakan lemah, memuliakan semesta jagat raya yang kita tempati ini. Nah, jadi mereka mesti melihat apa yang menjadi titenan orang masa lalu, kemudian mereka lalu mempelajari apa yang mesti dilakukan. Di dalam Kolo Bendu sudah diceritakan, nanti ada Kolo Artati, Kolo Nistono, dan Kolo Judyo. Suatu masa di mana misalkan Kolo Artati itu apa-apa uang, sehingga nggak ada relasi apapun yang dibangun selain dari mempersembahkan uang dan menyembah uang, misalnya gitu. Nah nanti turunannya Pak Kolo Judyo, demi mencari uang, demi mendapatkan uang, orang bisa saling mengkhianati, bisa saling berselingkuh, bisa saling menyakiti. Dan terakhirnya Kolo Nistono, akhirnya akan sampai tahapan di mana manusia Jawa kehilangan Jawanya. Itu Mbak Aning. Oke, siap. Mas, saya udah punya buku ini. Seru. Di sini ada satu, saya kecilannya memang akrab dengan tembang lir-ilir. Ternyata itu nggak sekedar tembang bocah ternyata ya Mas. Boleh ceritain sedikit nggak Mas dari apa makna di balik tembang lir-ilir ini yang Mas Teguh cantumin di buku Kanda Tanda baru terbit ini ya. Monggo Mas. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, itulah cara leluhur menyembunyikan pesan bagaimana menghadapi sebuah persoalan. Tadi saya katakan tempat untuk menyembunyikannya itu ada 8 ruang. Yang saya tulis itu menjadi hasta brata. 8 ruang itu ada disembunyikan dalam sistem simbol sandang. Sandang tadi tentang pakaian dengan motif-motif batiknya atau motif-motif cara penggunaannya yang di situ ada pesan. Kemudian pangan, papan, lah termasuk ini sastro gending. Sastro gending itu nanti sastro lagu juga di situ ada macam-macam tembang dolanan yang di situ menyembunyikan pesan. Ilir-ilir itu salah satu aja, ada banyak lagi, misalnya gundul-gundul pacul, bebek atus kali. Nah kalau ilir-ilir ya
Tandure Sumilir ya menceritakan sebuah keadaan di mana tidak mudah untuk dihadapi, tapi lunyu-lunyu penekno karena itu untuk bekal sok nepas Mbak Sudodo untuk basu dodotiro itu loh, kanggo basu untuk bersuci itu. Saya bukunya tak lihat dulu nih. Ya ilir tandure Sumilir, lunyu-lunyu penek no. Lunyu-lunyu penek no itu pokoknya ya wis ya kangelan tapi ya kudu dilakoni. Mengambil pimi dienggo Mbah Sudodo dienggo bersuci dulu. Mumpung padang rembulan, mumpung itu bicara kesempatan. Kalau kita bicara kesempatan dalam hal yang lebih luas, kasarannya mumpung masih sehat sebelum sakit. Atau bagi orang yang mumpung masih muda, urunge tua, atau mumpung masih sempat sebelumnya sempit, kan dalam kondisi naklinya begitu. Tapi orang Jawa menurut mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan nih. Itu sistem-sistem apa madas saja menurutku itu loh. Nanti sampailah pada dataran bait terakhir. Kalau kita mau lunyu-lunyu menek itu untuk berbekal bersuci diri, lalu membasuh pakaian yang kotor, kita akan ketemu satu masa yang bernama Yosurao, Surak Hore, kegembiraan, kebahagiaan. Kita akan ketemu masa yang seperti itu. Ya itu hanya salah satu pesan aja di lagu itu. Banyak lagu-lagu yang menyimpan pesan-pesan seperti itu. Kita sama sekali nggak punya kurikulum yang mempelajari itu. Nggak ada. Rata-rata ya memang itu satu lagu daerah dan dolanan. Justru itu yang saya pahamkan sampai sekarang begitu. Ternyata maknanya mendalam ya Mas. Tapi tadi menarik banget itu Hasta Brata itu apakah layak kita ajarkan atau kita sampaikan ke anak-anak? Kalau ngikutin kurikulum sekolah nggak mungkin Mas, tapi kalau Mas Teguh pasti sebagai orang tua bagaimana caranya menyampaikan Hasta Brata dengan ya ini pembelajaran hidup tapi tidak bikin anti anak-anak untuk belajar gitu loh Mas. Pripun Mas? Ya Mbak Aning. Di dalam estetika Jawa kita diajari untuk ngelok. Ngelok itu artinya luwes lah, tidak kaku, ora patok bangkrong. Ya kabeh kasarannya yen ana rembug ya ayu dirembug gitu loh. Seperti sekarang dalam minggu-minggu kemarin saya dengan beberapa forum pegiat budaya di Tegal lagi intens berkomunikasi dengan Pak Beda untuk membuat semacam roadmap menuju Tegal berbudaya. Nah, kalau dulu kan begini, di era Sosto Kartono mereka menciptakan sekolah yang bernama Sekolah Ongkoloro. Jadi itu sekolah sore hari, di mana ketika pagi hari kita diajari otak kirinya tentang hitung-hitungan, tentang fisika macam-macam, sore harinya oleh Sosto Kartono di tempat otak kanannya belajar berterima kasih sama orang, belajar memohon maaf, belajar meneladani orang, belajar menjaga perilaku agar menjadi teladannya orang, itu di Sekolah Ongkoloro. Mereka melengkapinya begitu. Nah di ruang keluasan itu budaya ini kan semacam ruang tengah. Jadi bukan sesuatu yang kaku lah. Misalkan begini, misalkan kita mau menghidupkan ekosistem kebudayaan dalam konteks bagaimana kebudayaan itu menghidupkan, kita akan melestarikan baju batik misalkan. Ya sudahlah sertakan dalam kebijakan publik. Nggak usah di apa namanya. Ini kan tidak menggunakan anggaran yang butuh kebijakan. Atau pengrajin bambu pian itu. Kantor-kantor, sekolah-sekolah di Tegal yang menggunakan hasil produk kerajinan masyarakat Tegal. Itu butuh kebijakan. Beda misalkan membangun jalan itu kan butuh anggaran yang menyerap APBD. Tapi kalau ini hanya persoalan kemauan, masalah political will. Ada 1000 jalan, ada 1000 ruang yang bisa dimasuki untuk kita bisa kembali kepada tatanan ekosistem kebudayaan di ruang kita itu loh. Sehingga kita berselaras dengan
tanah yang kita injak. Gitu Mbak Aning. Oke, nggih. Masih ada waktu sekitar berapa menit nih? Masih banyak sebenarnya. Tapi sungguh saya baca bukunya Mas Teguh yang kali ini rada banyak mikir ini. Soalnya dalam banget. Nggak kayak buku yang kemarin Kacamata Mbah Kasan itu ngepop ya Mas. Jadi mudah. Ini saya baca buku ini hampir sebulan loh Mas baru ngeh dan makin ngeh setelah ngobrol langsung kayak begini. Oke, Mas Teguh silakan closing statement-nya. Bagaimana kita menghadapi pandemi ini dari sisi budaya. Ngaten Mas, monggo. Ya, jadi kalau saya sih berharap begini, kembalilah kepada cara hidupnya kita, cara hidupnya leluhur kita yang apa namanya menurut saya sudah lebih dulu mengalami situasi yang seperti ini. Kita sudah terbiasa menghadapi nggak cuma praloyo atau bencana, tapi maha praloyo. Maha praloyo itu begini, narasi-narasi tsunami besar di Krakatau Purba itu maha praloyo. Gunung berapi meletus atau gempa bumi itu maha praloyo, karena tidak ada satupun akademisi yang bisa membaca kapan saatnya terjadi seperti itu. Lalu apa ajaran leluhur yang dikasihkan kepada kita untuk menghadapi situasi Mahapraloyo itu? Yang pertama, sandarkan hati kita pada zat kang murben dumati. Kalau dalam simbol tradisi itu, jagat itu disunduk nganggo sodo. Sodo itu dikatakan iman doyo mukti. Sesungguhnya kaksing marai kita mukti itu keimanan kita, kepercayaan bahwa ada zat yang rekso, yang murbo ing dumati, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Pertama itu. Dan yang kedua, ini nanti muaranya akan sampai kepada konsep bahwa urip kuming mampir ngombe, urip kuming dolanan. Jadi orang perlu serius-serius amat menghadapi ini. Tapi untuk tidak menyepelekan, pahamilah bahwa kabeh kudu diwiradati. Nasib tadi ana wiradate, carane wong lara ya berobat. Obate apa? Obate ora usah mikir ado-ado. Wong semuanya ada di lingkungan sekitar kita, itu keyakinan itu. Sama halnya keyakinan kita begini. Orang mungkin barang mulia kaya berlian, intan itu tersebar banyak di dunia. Kenapa? Karena itu mulia, itu nilainya tinggi. Jadi yang tersebar merata ke seluruh dunia dan banyak itu biasanya barang-barang yang nggak mulia. Maksudnya logika ini menjadi analogi bahwa virus-virus yang sebarannya masif dan cepat itu saya yakin dalam logika ini tingkat fatality-nya rendah itu loh. Nggak seperti virus-virus seperti Ebola yang cuma ada di Afrika atau yang ini fatality-nya tinggi, tapi kan sebarannya juga sedikit itu loh. Jadi logika-logika hukum itu sesungguhnya melawan logika pikir kita. Perasaan itu kalau yang misalkan gini, perasaan itu penjahat yang nekat-nekat itu hanya 1-2, penjahat yang ecek-ecek baru yang banyak gitu loh, maksudnya begitu. Sama aja virus yang fatality itu biasanya itu sebarannya nggak semasif ini. Kalau semasif ini seperti influenza kan biasa di banyak negara juga ada influenza itu loh. Yang penting kita badannya sehat, yo ya berobat atau minum air putih. Syukur-syukur banyu putih didongani Pak Kiai apa di Al-Fatihah. Ini kan masalah logika tradisi begitu selalu mentransendenkan. Dan yang kedua, pahami bahwa sesuatu yang baru, mau itu dinamakan new normal atau segala macam, dalam situs atau tradisi daur hidup, sesuatu yang baru mesti diawali dengan momentum yang ageng. Momentum ageng biasanya itu mengikatkan diri, satu momentum di mana kita berikrar untuk memasuki tahapan hidup baru, dan itu ikatannya dengan perjanjian agung dengan Tuhan. Jadi seperti begini, seperti Mbak Aning dulu mau menikah, itu kan namanya mau menempuh hidup baru itu kan, itu diawali dengan ijab kabul. Ijab kabul itu ikatan
perjanjian yang agung yang membuat tatanan itu simonen haram jadi halal itu loh. Yang ya itu. Ya jadi haruslah Oke, lanjut. Saya banyak CS belakang. Ya. Oke. Yang BPJ dia 50 rata-rata. Oke, bisa lanjut? Nah, berarti menghadapi new normal, mari kita kalibrasi kembali cara hidup kita dalam pemahaman tradisi Gusti dumunung ana ing rasa. Jadi tingkatkan pola pikir kecerdasan kita menghadapi ini tidak hanya berhenti di pikir tapi masukkan ke dalam rasa. Orang Jawa bilang ono wasis ning ono lantip dan di atasnya ada waskito. Coba kaji fenomena pandemi ini jangan hanya di ruang wasis, di ruang pikir, tapi di ruang lantip. Cerdaskan spiritual kita bahwa orang mungkin tadi yang masif ini lalu fatality-nya rendah kalau imunitas kita kuat, kalau kita hidupnya juga ya sing ono lah sekali minumlah jahe merah, minum apa yang di sekitar kita karena obat itu mesti Tuhan kasih di tempatnya masing-masing. Nggak perlu kita misalkan nggak punya obat dari apa itu yang dari luar negeri itu lalu kita punya nggak usah lah. Alamnya juga beda, saya yakin virusnya juga beda lah. Dia juga beda. Mas, ada satu pertanyaan yang masuk ini ternyata. Budaya dolanan tradisional macam jentot, glatik, enggrang, dengklek, apa ada makna tersembunyi seperti lagu dan tembang tadi, Mas? Monggo, Mas. Sebelum kita tutup ya. Begini. Ya, gimana? Kadang-kadang ada yang pesan untuk menyampaikan pesan, kadang-kadang ada yang bersifat edukasi. Misalkan main gladik itu diajari untuk berhitung. Matematika misalkan, 5 kali, dihitung 5 kali. Tadi dikurangi 2 kali, mereka belajar matematika. Permainan tradisi macam-macam. Ada permainan yang itu, sirsing ponggeli, yang menyembunyikan batu kerikil kecil di balik badannya itu. Lalu kita menebak siapa yang menyembunyikan, ada permainan tradisi gitu. Lah itu tidak untuk menyampaikan pesan, tapi kita dilatih untuk membaca bahasa tubuh, untuk membaca pasurian atau nyondro siapa orang yang menyembunyikan. Walaupun ditanya dia bilang enggak, nanti kita dilatih untuk membaca itu. Jadi tidak semua permainan tradisional itu berisi pesan atau tembang dolan berisi. Kadang-kadang berisi edukasi, pelajaran. Tergantung tujuannya apalah. Oke. Geng. Oke, Mas Teguh matur nuwun sekali sudah sharing tentang pandemi dari sisi budaya. Semoga Mas Teguh dan keluarga sehat selalu ya. Kita bisa sharing-sharing lagi dengan bahasan lain. Dan terima kasih juga untuk teman-teman alumni yang sudah hadir di acara webinar ini. Katanya jangan webinar, terlalu berat. Jadi nggak cuma reundu doang yang berat, ternyata judul webinar juga berat. Jadi katanya harus ganti nih, kalau bisa bincang alumni. Jadi agak santai gitu suasananya ya. Iya gitu. Oke. Aku setuju Mbak Ning. Pripun? Jadi aku setuju mulai sekarang coba memilih diksi yang kira-kira itu diksinya kita itu loh. Jadi misalkan bincang alumni apa saja alumni. Jadi biar otak kita ini membumi gitu loh. Oke. Soalnya webinar mungkin rada keren, tapi ternyata keren itu bikin mumet. Oke, matur nuwun sekali lagi. Terima kasih banyak Mas Teguh Budi Hartono. Dan terima kasih juga untuk teman-teman alumni lintas angkatan yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi pada acara sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.